Puji Tuhan. Sukacita sekali bisa ketemu lagi dengan ibu-ibu yang luar biasa. Saya sangat menikmati hadirat Tuhan. Pujian penyembahannya luar biasa ya. Saya betul-betul sampai tidak tahan merasakan hadirat Tuhan yang dahsyat di tengah-tengah kita. Ibu-ibu, saya tiba-tiba ditaruh Tuhan sesuatu. Ini pernah saya bagikan lama sekali. Dan beberapa waktu ini menjadi rema kembali buat saya. Ibu-ibu, saya nggak tahu apakah yang terjadi dalam kehidupan masing-masing dari ibu-ibu yang hadir di Zoom hari ini. Tetapi saya yakin 1 tahun lebih kita dengan adanya COVID ini ya, 1 tahun lebih ini, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Baik itu mempengaruhi secara pekerjaan, finance, kesehatan, maupun dalam hal yang lain-lain. Banyak mimpi yang tertunda, bahkan mimpi yang seperti hancur. Banyak hal yang kita betul-betul di luar dugaan. Beberapa waktu yang lalu, ibu-ibu, sebelum kita buka Alkitab, karena banyak sekali ya ayat yang saya mau tunjukkan ke ibu-ibu. Tiba-tiba Tuhan ingatkan ini kembali. Saya nggak tahu pernah nggak ibu-ibu merasakan bahwa kayaknya kita ini udah buang waktu banyak, kayaknya wasting time, kayaknya udah banyak yang terbengkalai, seperti merasa udah banyak hal yang terbuang dengan sia-sia selama 1 tahun ini. Mungkin itu waktu, mungkin itu dari sisi finance, mungkin itu dari sisi impian-impian. Nah, beberapa waktu yang lalu ada seseorang teman menelpon. Dia sekarang itu ada di satu negara asing. Beberapa bulan yang lalu dia itu berangkat hijrah ceritanya ya, beberapa bulan yang lalu. Dia bilang bahwa dia itu dari 5 tahun yang lalu itu mendapatkan sebuah rema, disuruh Tuhan untuk hijrah ke negara itu 5 tahun yang lalu. Tetapi dia selalu molor, dia selalu nunda, sampai akhirnya dia merealisasikan itu beberapa bulan yang lalu. Nah, ketika dia berangkat hijrah bersama dengan istri dan anak, sampai di sana selama beberapa bulan ini ibu-ibu, dia itu tinggal di hotel. Sudah berapa bulan. Dan sudah beberapa bulan ini menghabiskan dana 500 juta, itu di luar yang lain-lain cuman untuk hotel dan untuk yang pokoknya aja. Jadi 500 juta itu udah habis sekian bulan, 4 atau 5 bulan ini. Nah, terus dia itu telepon saya, dan dia itu tanya, "Bener nggak sih Tuhan itu maunya aku tuh ke Amerika atau ke negara Eropa atau ke negara mana? Aku ini sekarang sedang melangkah dengan iman untuk istilahnya gini, aku tuh mencoba melangkah dengan iman dari pimpinan yang Tuhan tunjukkan. Tuhan tuh cuma bilang begini, sama seperti Abraham, aku akan membawa kamu ke satu negara asing. Nah, dia tuh mencoba mengambil langkah baby step. Dia mencoba ke Singapura, dia kemudian mencoba kemana. Dan saudara, selama beberapa bulan ini, dia itu seperti babak belur, karena keuangan dari pekerjaan yang di Indonesia tidak nutut dengan kurs yang ada. Sehingga akibatnya dia sempat merasa down, dia sempat merasa bimbang, apakah memang benar Tuhan itu nyuruh saya pindah. Tetapi dia itu takut kalau dia balik ke Indonesia, dia itu takut, dia itu seperti Yunus gitu loh saudara. Seperti Yunus yang menyalahi pimpinan Tuhan, yang melanggar sehingga nanti dimakan ikan, kayak gitu ya. Nah, intinya yang saya tangkap itu adalah mengenai janji.
Saya nggak tahu bagaimana dengan ibu-ibu di Zoom ini, apakah ada di antara ibu-ibu itu yang sedang, dalam proses menunggu janji Tuhan itu tergenapi. Tuhan itu mungkin bilang, "Aku akan memberkati kamu, aku akan memberkati pekerjaanmu, aku akan memberkati anak-anakmu." Tetapi semakin ke sininya, mungkin ibu-ibu tuh melihat, kok nggak ada sama sekali ya, sedikit titik terang pun juga tidak kelihatan dari penggenapan janji Tuhan. Nah, ibu-ibu, saya tuh pengen sharing soal yang namanya janji Tuhan. Saya terlalu yakin dan percaya kalau Tuhan pernah berjanji kepada ibu-ibu semua bahwa Tuhan akan memberikan berkat untuk anak-anak, Tuhan akan melimpahi untuk keluarga. Pasti janji Tuhan itu iya dan amin. Tetapi seringkali di dalam perjalanan itu tidak semudah itu. Kenapa? Karena semua janji Tuhan itu butuh waktu untuk penggenapan. Nah, selama 1 tahun kita ini ke lockdown, kita ini tertutup, terkunci gara-gara Covid, kita tidak bisa menyangkal bahwa banyak ya planning-planning kita yang tertunda, banyak impian-impian kita yang tertunda, banyak, apa ya, harapan-harapan. Apalagi Tuhan itu udah janji begini-begini, kok semakin tambah jauh rasanya, semakin tidak kelihatan sedikit pun. Nah, mungkin itu yang kita alamin. Nah, saya ini mau sharing begini, Bu-Ibu. Kita baca yuk, satu tokoh perempuan di dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-16. Kejadian pasal yang ke-16, ayat 1 sampai dengan ayat 2. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah, hampiri hambaku itu. Mungkin," perhatikan ibu-ibu ada kata mungkin oleh dialah, jadi masih mungkin ya. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Abram dan Sarai itu mendapatkan janji untuk memiliki anak. Dan kita tahu mereka menunggu 25 tahun. Saya nggak tahu ibu-ibu yang ikut di Zoom hari ini sedang menunggu apa. Mungkin menunggu pertolongan Tuhan di area pekerjaan. Mungkin menunggu perubahan anak. Mungkin menunggu mujizat yang lain. Tetapi sampai hari ini mungkin belum terlihat titik terang sedikit pun. Nah, saya mau sharing ibu-ibu buat kita semua yang sedang dalam posisi menunggu. Kalau kita sedang menunggu ya, saya berdoa semua yang sedang menunggu jawaban doa, semua yang sedang menunggu mujizat Tuhan, mudah-mudahan apa yang saya bagikan boleh menjadi kekuatan. Beberapa waktu yang lalu ada orang tanya sama saya, "Ibu Ruth, saya ini udah berdoa puasa, saya ini sudah baca Alkitab, saya ini sudah menyembah Tuhan, saya ini sudah melakukan pelayanan. Tapi kenapa doa saya ini kok belum dijawab-jawab?" Nah, ibu-ibu berbicara tentang nunggu jawaban doa itu memang seperti misteri ya, saya juga nggak tahu. Karena kita ini tidak akan mampu mengerti apa yang ada di dalam pikiran Tuhan. Tapi mari kita belajar bagi ibu-ibu yang semua sedang menunggu, menunggu pemulihan, menunggu mujizat. Coba kita lihat ya, waktu Sarah menunggu untuk Tuhan menggenapi janji mendapatkan keturunan. Satu pengalaman pertama yang saya mau kita bagi belajar, kalau Tuhan sudah berjanji, pasti Tuhan akan menepati. Amin ibu-ibu. Kalau Tuhan sudah pernah berjanji dan Dia akan memulihkan anak-anak, Tuhan pasti akan melakukannya. Ya dan amin. Firman Tuhan bilang begini, langit bumi bisa berlalu, tapi satu titik dari firman-Ku tidak akan. Firman Tuhan juga bilang begini, apa yang keluar dari mulut Tuhan itu seperti hujan yang turun dari langit ke bumi, yang tidak mungkin akan kembali dari bumi naik ke langit lagi.
melainkan dia akan melakukan apa yang kusuruh kepadanya sampai selesai. Itu yang dituliskan Tuhan di dalam Yesaya 55. Nah, saudara, jadi kalau Tuhan sudah berjanji, janjinya iya dan amin. Makanya seorang perwira pernah mendatangi Yesus dan berkata begini, Tuhan, Engkau tidak perlu datang kepada hambaku yang sakit. Cukup ucapkan sepatah kata, hambaku sembuh. Karena perwira ini percaya banget. Satu kata yang keluar dari mulut Tuhan, jadi pasti jadi. Kalau Tuhan bilang berkati, diberkati. Kalau Tuhan bilang sembuh, sembuh. Kalau Tuhan bilang pulih, pulih. Kalau Tuhan bilang tersedia, tersedia. Kalau Tuhan bilang Jehovah Jireh, Jehovah Jireh. Nah, tapi pengalaman yang kita bisa tarik, pelajaran yang bisa kita tarik dari kisah Sarah, dalam menunggu pertolongan dan jawaban doa. Kalau hari ini ibu-ibu banyak yang menunggu jawaban doa. Hal yang harus kita ingat yang kedua, yang pertama tadi janji Tuhan pasti ya dan amin. Hal yang kedua, ayat 16, pasal 16 ayat 2 bilang begini, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Ibu-ibu seringkali di dalam menunggu janji Tuhan, ini kesalahan terbesar yang sering dilakukan anak Tuhan, yaitu kita mencoba membantu Tuhan. Kita mencoba membantu Tuhan. Kenapa kita mencoba membantu Tuhan? Karena kita menafsirkan janji Tuhan. Saya ulangin. Kita mencoba membantu Tuhan di dalam masa menunggu karena kita menafsirkan janji Tuhan dengan memakai apa yang ada di pikiran kita. Maksud saya begini, ada seorang hamba Tuhan 3 hari yang lalu ngomong begini sama saya. Sebetulnya waktu kita itu membaca Alkitab, kata dia loh, ini menurut dia, kita itu tidak boleh menafsirkan Alkitab. Hah? Tidak boleh menafsirkan Alkitab? Terus kemudian dia bilang gini, iya, kita tidak boleh menafsirkan Alkitab. Yang harus sebenarnya kita lakukan itu adalah memahami Alkitab. Katanya bilang gitu. Saya bingung. Maksudnya gimana? Saya tidak ngerti. Apa bedanya menafsirkan dan memahami? Kalau menafsirkan, itu kita berusaha menerjemahkan Alkitab dengan memakai kerangka berpikir atau pengetahuan yang kita udah tahu. Memakai kerangka berpikir atau pengetahuan yang kita sudah tahu. Misalnya kira-kira begitu. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Misalnya ibu-ibu lihat saya hari ini. Saya pakai sweater. Nah, ya kan? Saya pakai sweater. Kira-kira ibu-ibu mau menafsirkan, kenapa ya Ibu Ruth pakai sweater? Nah, pasti rata-rata pemikiran ibu-ibu kemungkinan begini. Karena dingin, maka pakai sweater. Kenapa? Karena yang ibu-ibu pikir sweater itu untuk sesuatu yang dingin. Sweater untuk sesuatu di daerah yang dingin. Nah, padahal belum tentu saya pakai sweater karena dingin. Nah, supaya ibu-ibu tahu persis kenapa saya pakai sweater, ibu-ibu harus tanya sama saya, kan gitu toh. Bu Ruth, kenapa pakai sweater? Apa karena dingin? Saya jawab, enggak ih. Di sini belum sampai winter, masih autumn. Enggak sampai sedingin itu untuk pakai sweater. Lalu kenapa Bu Ruth pakai sweater? Ya, karena tadi mengambil baju cepet-cepetan. Yang ketangkep sweater. Nah, jadi kira-kira jawaban saya, wah, gak sama sekali dengan pemikiran saya. Padahal pikiran saya burut itu pakai sweater karena dingin. Ternyata burut itu pakai sweater cuma karena asal ambil. Jadi contohnya seperti itu, ibu-ibu. Dia bilang Alkitab itu tidak boleh kita tafsirkan, karena kalau kita tafsirkan berarti kita itu memakai apa yang kita tahu terus untuk mengartikan Alkitab. Contoh, misalnya kisah tentang Ruth yang datang kepada Boas.
tiba-tiba menyingkapkan selimutnya Boas, lalu menaruh kepalanya di kaki Boas. Kalau pengetahuan yang kita pakai untuk menafsirkan Alkitab, maka yang kita artikan adalah, ih ini Ruth cewek nakal, nggak tahu aturan, kurang sopan, masa orang tidur-tidur enak-enak selimutnya disingkapkan, terus langsung aja nyelundup di bawah di kakinya Boas. Ini kurang tahu tata krama. Kita bisa menerjemahkan seperti itu. Kenapa? Karena kita udah ada kerangka berpikir di sini. Sama ibu-ibu, seharusnya Alkitab itu juga kita terjemahkan bukan dengan penafsiran, tapi dengan memahami. Memahami gimana? Jadi mestinya supaya paham, kita tuh mestinya nanya sama sumbernya. Nanya, kenapa sih kok seperti ini? Kenapa seperti ini? Nah, saya ngomong sama teman saya yang hijrah, yang sampai 4 bulan ini babak belur, ibu-ibu. Babak belur dia di negeri orang. Terus saya tuh bilang begini, saya tidak meragukan bahwa Tuhan itu bisa saja menyuruh kamu untuk hijrah 5 tahun yang lalu. Saya tidak bilang bahwa itu mungkin salah suara Tuhan. Saya tidak bilang gitu. Mungkin aja suara Tuhan benar. Tapi kan masalahnya gini, Tuhan itu tidak pernah loh ngomong sama kamu bahwa harus sekarang atau bahwa harus 4 bulan yang lalu. Pernah enggak Tuhan ngomong seperti itu? Nah, kenapa kamu enggak pernah menanyakan secara khusyuk sampai kamu mengerti pimpinan Tuhan bahwa memang Tuhan itu waktunya udah tiba untuk kamu dibawa ke sana. Dia diam, dia mikir. Iya sih, memang Tuhan enggak pernah ngomong sih, harus bulan ini, harus tahun ini untuk saya berangkat. Nah, ibu-ibu, seringkali kita itu di dalam menanggapi janji Tuhan, kita itu mencoba membantu Tuhan. Kenapa kita membantu Tuhan? Karena kita menafsirkan janji Tuhan dengan cara kita. Contohnya begini, Tuhan udah janji memberkati ibu-ibu dan saya. Lalu kita menafsirkan begini, oh mungkin Tuhan itu memberkati dengan cara aku tuh berhasil jual rumah. Nah kok rumahku nggak berhasil dijual ya? Lalu ibu-ibu dan saya mulai kecewa sama Tuhan. Tuhan, katanya kamu mau memberkati saya. Karena katanya Tuhan janji mau memberkati saya. Mana rumah saya kok nggak laku-laku? Itu kalau Tuhan bisa ketemu sama saudara muka dengan muka, dia kan bilang begini, aku kan janji untuk memberkati kamu, tapi kan aku nggak pernah janji bahwa aku akan membuat rumahmu jadi terjual laku. Anda bisa menangkap ibu-ibu. Jadi setiap kali Tuhan memberikan janji buat ibu-ibu dan saya, percayalah bahwa Tuhan pasti akan menggenapi janji itu. Tetapi ibu-ibu, sangat berbahaya kalau kita itu mencoba membantu Tuhan, menafsirkan dengan cara kita. Nah, saya tuh ngomong begini, saya tuh belajar ibu-ibu dari sebuah pengalaman kesalahan saya beberapa bulan yang lalu. Saya tuh bikin kesalahan ibu-ibu. Saya tuh dapat janji Tuhan, kemudian saya tuh berusaha untuk mewujudkan janji Tuhan itu sampai ngotot dengan kekuatan saya, ngoyot dengan kekuatan saya. Saya tuh ngomong sama teman saya yang hijrah itu, saya tuh bilang begini, saya percaya kalau Tuhan itu sudah berjanji, Tuhan itu pasti menepati. Tapi dengarkan baik-baik, kalau Tuhan itu sudah janji, maka Dia itu sudah memikirkan caranya bagaimana untuk menggenapinya. Kalau Tuhan sudah berani memberikan janji bahwa Dia akan memberkati ibu-ibu dan saya, maka Dia yang akan memikirkan caranya. Ibu-ibu dan saya tidak perlu ikut repot untuk memikirkan caranya bagaimana. Nah, banyak dari kesalahan kita ketika kita menunggu janji Tuhan, mengapa kita tuh sampai kecewa. Karena kita tuh mencoba membantu Tuhan, kita tuh mencoba untuk menggenapi dengan pakai cara kita. Sehingga ketika itu tidak terjadi, kita mulai kecewa dengan Tuhan. Beberapa tahun yang lalu ada seorang wanita di daerah kecil di Indonesia, dia bilang sama saya selama 3 tahun berturut-turut itu dia benar-benar gali lubang tutup lubang. Kenapa? Karena masalah utang sama bank. Dia tuh ngomong begini, saya itu dapat janji dari Tuhan bahwa Tuhan tuh akan memberkati pekerjaan kami. Bu, saya tuh cuma mikir sederhana, nggak bisa kalau pekerjaan yang kami kerjakan ini akan berkembang, nggak mungkin berkembang kalau kami itu nggak berani meminjam dana dari bank. Satu-satunya cara bahwa kami untuk mengembangkan usaha yang kami miliki adalah dengan meminjam dana dari bank. Itu satu-satunya cara. Nah, akhirnya dia tuh mengajukan pinjaman uang dari bank dan dia pakai begini lagi, Tuhan kalau memang ini kehendak-Mu, kalau Engkau memang ACC saya pinjam uang dari bank, Tuhan silakan Engkau akan memberikan tanda yaitu permohonanku akan dikabulkan. ACC, persetujuan dari bank akan disetujui. Ternyata sungguhan bank itu menyetujui ibu-ibu.
Tapi bukannya dia malah meningkat, tapi selama 3 tahun dia harus babak belur, bonjot semuanya, karena harus gali lubang, tutup lubang. Kita lihat bagaimana Sarah mulai berpikir di tengah menopause. Tuhan itu janji aku tuh punya anak. Gimana caranya aku punya anak? Nggak mungkin aku tuh bisa punya anak. Wong aku tuh udah menopause. Oh, mungkin maksud Tuhan, aku tuh punya anak dengan cara meminjam rahim orang lain. Ibu-ibu, kalau Tuhan sudah berjanji memberkati saudara, please saya belajar dari pengalaman. Jangan berusaha untuk mentranslate dengan kemampuan pikiran kita. Jangan berusaha untuk menerjemahkan dengan kemampuan kita. Ada seorang teman yang kecewa dengan Tuhan karena Tuhan pernah menubuatkan sesuatu tahun 2019. Tuhan itu bernubuat gini, luar biasa. Nubuatannya keren banget. Yang nubuat ini benar-benar orang yang benar-benar luar biasa dipakai Tuhan, sangat tajam, sangat peka dengan Tuhan, nggak kenal dia, nggak ngerti dia, tiba-tiba Tuhan itu berbicara, "Siap-siaplah anakku, akhir tahun ini aku akan memberikan kamu sebuah berkat yang luar biasa." Ibu-ibu, nah wanita ini sudah berdoa sekian tahun untuk meminta jodoh. Engkau akan bersuka cita karena aku akan memberikan berkat kepadamu pada akhir tahun ini. Wah, dia excited karena dia pikirannya apa, ibu-ibu? Akhir tahun dia akan dapat jodoh. Ternyata akhir tahun terjadi, sampai Januari jodoh pun tidak datang. Dia mulai kecewa dengan Tuhan. Dia mulai disappointed. Tapi Tuhan tuh luar biasa, Tuhan tuh baiknya banget. Melalui hamba Tuhan lagi yang tidak mengerti masalahnya dia. Melalui seorang hamba Tuhan yang tidak tahu menau dia. Pokoknya dia kecewa sama Tuhan, dia sampai tidak mau baca Alkitab, dia tidak mau berdoa, dia tidak mau lagi mempercayai mendengar Tuhan, pimpinannya, udah tidak percaya gitu-gitu lagi. Ternyata hamba Tuhan ini bisa dipakai Tuhan untuk bicara begini, engkau tuh kecewa sama Tuhan. Karena engkau merasa bahwa Tuhan tidak menepati janji. Tuhan bukan tidak menepati janji. Tetapi Tuhan tidak pernah mengatakan kepadamu bahwa Tuhan akan memberikan jodoh. Bukankah Tuhan berkata kepadamu, aku akan memberikan berkat kepadamu di akhir tahun. Tetapi bukan jodoh berkat yang aku siapkan. Lalu Tuhan menyingkapkan ke dia, ini loh berkat yang tak kasih. Bukankah itu terjadi pada akhir tahun? Jadi ibu-ibu, dia langsung kaget. Jadi seringkali kita itu gini loh, makanya gini, banyak orang ini ya, jangan takut apa yang diinginkan hatimu Tuhan akan kasih. Wah, keinginan kita kan bukan cuma satu, tapi ada beberapa. Nah, kita udah nerjemahkan yang paling satu yang menonjol ini yang kita inginkan. Padahal belum tentu seperti itu. Ingat ya ibu-ibu, kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan yang akan sibuk untuk mengurusi bagaimana menepatinya. Kalau Tuhan yang udah berjanji untuk memberkati pekerjaan Bapak Ibu, maka Tuhan juga yang akan memikirkan bagaimana caranya dia melakukan itu. Ibu-ibu dan saya nggak perlu ikut-ikutan membantu. Amin, saudara. Ibu-ibu dan saya nggak perlu ikut-ikutan dengan kekuatan sendiri untuk mewujudkan. Kalau Tuhan udah berjanji, misalnya, Tuhan udah berjanji Tuhan akan membuat anak-anak kita misalnya akan, punya jodoh. Ya udah, izinkan Tuhan yang mengatur itu dengan cara Tuhan. Nggak perlu kita sampai ngoyo dengan kekuatan sendiri untuk menggenapinya. Saya cuman percaya begini, saya ngomong sama teman saya, kalau Tuhan yang berjanji, kita nggak perlu sampai babak belur untuk menggenapi. Kalau kita udah sampai babak belur, berarti ada something wrong dengan kita. Kalau di dalam menunggu janji Tuhan, ibu bapak sampai babak belur, di dalam berusaha untuk menggenapi janji Tuhan, dengarkan baik-baik, maka itu berarti ada something wrong dengan kita. Sama, ketika Tuhan berjanji misalnya anak kita akan menjadi insinyur, anak kita akan menjadi seorang hamba Tuhan, anak kita akan menjadi seorang pendeta, atau apapun janji Tuhan. Ingat Bapak Ibu, biarkan Tuhan yang sibuk untuk menggenapinya. Bukan ibu dan saya yang promo kemana-mana, menawarkan diri kemana-mana, dengan sampai kekuatan sendiri dikerahkan sampai capek, sampai babak belur, sampai berdarah-berdarah, itu udah enggak beres. Saya belajar dari kesalahan pengalaman beberapa waktu bulan terakhir ini, saya banyak babak belur ibu-ibu, karena saya berusaha untuk menggenapi apa yang Tuhan katakan. Ternyata tambah babak belur. Tuhan enggak perlu dibantu. Kalau dia sudah janji untuk memberkati, dia yang akan melakukannya. Lalu mungkin ibu-ibu ada yang tanya gini, lalu Bu Ruth, bukankah Alkitab mengatakan iman tanpa perbuatan itu mati? Lalu kalau kita menunggu janji Tuhan, misalnya janji soal berkat pekerjaan,
Apakah kita tidak perlu melakukan apa-apa? Apakah kita cuma diem aja sampai Tuhan itu melakukan sesuatu? Enggak, ibu-ibu. Tetap ada bagian yang harus kita lakukan, tapi kita harus tahu batasnya. Alkitab menceritakan sebuah kisah mengenai 5 roti 2 ikan. Bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang. Bapak Ibu dengar baik-baik. Bagian yang perlu ibu bapak dan saya lakukan adalah 5 roti 2 ikan. Memberikan 5 roti 2 ikan itu tidak perlu sampai berdarah-berdarah. Karena 5 roti 2 ikan itu apa yang ada di tangan kita. Tidak perlu sampai berdarah-berdarah kan? Untuk memberikan 5 roti 2 ikan sampai berdarah-berdarah? Enggak dong. 5 roti 2 ikan itu bagian kita. Memberi makan 5.000 orang itu bagian Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji akan memberkati Bapak Ibu di bidang pekerjaan saudara, maka tugas saudara dan saya adalah melakukan apa yang bisa kita lakukan di pekerjaan kita. Kalau apa yang bisa kita lakukan sangat limited, hanya 5 roti 2 ikan, Bu, orangnya 5.000, itu tidak masalah. Bagian saudara dan saya adalah melakukan apa yang kita bisa. Kalau Tuhan sudah berjanji memberkati keuangan saudara, kalau ibu bapak bisa melakukan, misalnya mau Bu, saya mau kira-kira mau nyoba kerjain, saya ini bisa catering, saya pintar masak, saya ini katanya teman-teman spiku saya itu enak, boleh nggak Bu, saya misalnya mencoba buat spiku terus buka PO misalnya, silakan, karena itu bisa saudara lakukan. Tapi itu tidak perlu membuat saudara sampai berdarah-berdarah. Bagian yang membuat larisnya spiku saudara, bagian yang membuat customer datang sampai berjubel, itu bagian Tuhan. Apa yang saudara dan saya bisa lakukan di dalam menunggu janji Tuhan adalah 5 roti 2 ikan. Jadi di dalam masa-masa penantian, saya tuh cuma ingin berbagi pada hari ini adalah jangan menyia-nyiakan masa penantian. Jadi ketika di dalam masa penantian, apa yang bisa kita lakukan adalah kita tetap mempersembahkan 5 roti 2 ikan. Bapak Ibu, salah satu anak rohani saya yang sukses di dalam dunia medsos, dia berhasil di dalam dunia Instagram, dia membuat sebuah Instagram tentang parenting. Nanti suatu saat saya akan upload di YouTube mengenai testimoninya dia. Itu dalam waktu 3 bulan sejak dia bangkrut, suami istri ini masih muda, sekitar umur 32 tahun. Ketika tahun 2017 akhir mereka bangkrut karena dicak orang. Ini loh yang mereka salah pada waktu itu. Tahun 2017 mereka mendapatkan satu rema atau nubuatan dari Tuhan bahwa aku akan memberkati kamu secara keuangan tuh sangat berlimpah-limpah. Duitmu akan banyak sekali. Begitu dahsyat sampai Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Awal tahun 2017. Kira-kira menjelang akhir sekitar bulan September, Agustus, September, Oktober, ada seseorang yang menawari mereka sebuah investasi. Dan suami istri ini bukan orang bodoh, Bapak Ibu. Suaminya itu punya background accounting, dia pinter banget hitung-hitungan. Dan ketika dia menghitung investasi ini, dia berpikir, kan banyak investasi yang bodong. Dan ketika dia menghitung ini, semua hitungannya itu make sense, masuk akal. Lalu dia berpikir, oh, nubuatan Tuhan untuk memberkati saya berlimpah-limpah kayaknya melalui ini. Singkat cerita, dia nekat menginvestasikan semua uang termasuk tabungannya untuk melakukan investasi ini. Tidak butuh waktu lama, hanya dalam waktu beberapa bulan. Ternyata ini investasi bodong. Semua uang tabungannya habis. Dia toh dalam waktu singkat. Ketemu sama saya dalam kondisi badan sampai kurus, habis karena stres. Selama 3 bulan, mereka berdua lontang-lantung tanpa pekerjaan. Dan saya kemudian berdoa sama Tuhan. Tuhan, mereka ini punya anak. Kasihan nek mereka ini tidak kerja. Tapi anaknya kerja apa ya Tuhan? Ketika saya berdoa untuk mereka, tiba-tiba Tuhan memberikan sebuah penglihatan. Tuhan seringkali berbicara ke saya lewat penglihatan, Bapak Ibu. Dalam penglihatan itu saya melihat ada kayak film Daud.
mengambil batu kecil, lalu diputer gini untuk mengalahkan dan merobohkan Goliat. Saya langsung mengerti apa arti penglihatan itu. Daud tidak perlu import batu untuk mengalahkan Goliat. Daud memakai apa yang ada di dekat dia. Bagian robohnya Goliat itu adalah tangan Tuhan. Lalu saya bilang begini, saya tanya sama suaminya, Nyo, kamu bisa melakukan apa? Kira-kira kalau disuruh kerja, kamu bisa kerja seperti apa? Dia jawab gini, saya bisa kerja apapun, C. Pokoknya yang duitnya banyak. Nah, saya kan tidak menemukan jawaban kalau dia jawab kayak gitu. Sebentar, saya mau klarifikasi. Nyo, kamu punya hobi apa? Kamu punya hobi apa yang suka kamu kerjain? Jawabannya gini, hobi saya duit banyak, C. Saya bilang, itu bukan hobi, Nyo. Jadi ini rada ndelehe. Terus gak karuan jawabannya. Saya bingung. Aduh, gimana nih cara gua nolong dia? Habis ditanya jawabannya gitu. Akhirnya saya ngajak ngomong istrinya. Saya tanya, kamu suka ngerjain apa? Dia jawab gini, aku ini suka yang berbau anak-anak, C. Oh ya, iya, Cece tahu kamu suka yang berbau anak-anak. Berbau anak-anak secara khusus kayak apa ya? Cece tanya gitu. Cece tanya dulu. Berbau yang anak-anak misalnya gini, C. Aku tuh seneng kayak gimana ngurus anak seperti ini, gimana ngatasi tantrum, gimana menemukan bakat minat anak. Oh, gitu ya. Iya, makanya aku kan seneng kayak fingerprint apa. Dulu kan kepengen sekolah itu ambil papa enggak diizinkan. Oh, kamu seneng anak. Oke, oke, oke. Kasih Cece waktu ya. Bisnis apa ya untuk berhubungan suka sama anak? Saya bingung. Masa dia tak suruh kerja di sekolahan atau gimana ya Tuhan ya. Terus tiba-tiba dia ngomong gini, oh iya C, aku ada satu lagi yang suka. Apa? Aku ada satu lagi kepingin banget. Kepingin apa? Aku tuh kepingin C jadi orang terkenal. Waduh, jadi orang terkenal. Tiba-tiba ibu-ibu, saya bisa muncul ide gini. Kalau zaman sekarang orang terkenal ya, kalau zaman sekarang ya caranya lewat medsos. YouTube, selebgram, gitu-gitu kan ibu-ibu. Lah saya nyeletuk, gimana kalau lu nyoba bikin itu aja deh mari, YouTube atau Instagram soal anak-anak, parenting gitu. Ya apa cara bikin Instagram? Ceci ya nggak tahu, Ceci nggak bisa Instagram-an. Kamu lihat Instagram-nya Ceci aja, dari dulu follower-nya juga segitu-segitu. Ceci juga nggak ngerti gimana bikin Instagram. Terus akhirnya mereka berdua taat ketika Tuhan itu ngasih penglihatan mengenai Daud. Cece itu cuma nangkep gini, lakukan batu dengan batu yang ada. Bagian jadi atau enggak, itu bagian Tuhan. 3 bulan lamanya, mereka menekuni Instagram, mulai bikin Instagram, belajar cara menambah follower, belajar cara membuat konten yang bagus. Setelah kira-kira baru sebulan mereka fokus di situ, papanya yang perempuan telepon saya. Ruth, anakku ini kan nurut sama kamu, mbok ya dikasih tahu toh Ruth. Aku ndak apa-apa, mereka itu terobsesi mau bikin Instagram. Memang ada Instagramer yang berhasil. Tapi yang berhasil itu kan setelah 2-3 tahun, Ruth. Tapi yang ndak berhasil jauh lebih banyak daripada yang berhasil, toh Ruth. Lah mereka ini punya anak. Lah mosok kerjanya Instagram melulu 100% di situ. Mbok ya tolong toh Ruth dikasih tahu supaya mereka tuh cari pekerjaan lain karena anak ini kan butuh makan. Loh saya tanya, loh memangnya mereka kenapa toko? Terus dia bilang, kamu bayangkan ya Ruth, mereka tuh loh bangun tidur jam 10 pagi. Hah? Kok siang banget bangun nih? Iyalah, karena mereka tidurnya jam 2, jam 3 pagi. Kamu tahu kenapa mereka tidur sampai jam 2, jam 3 pagi? Mereka itu belajar tentang Instagram. Mereka cari-cari tentang Instagram itu ya apa. Jadi dari jam 2 itu tidur, jam 3 pagi tidur, jam 10 bangun, langsung buka tentang Instagram. Sampai jam 5 tidur sebentar,
Malam gitu terus sampai jam 2 pagi. Dalam hati saya jujur gini, "Wah iya ndak bener ini, ndak bener. Nah ini ndak beres nih, anak ibu tuh makan, mau nunggu Instagram jadi kapan?" Terus habis itu akhirnya saya cari waktu untuk ngubungin mereka, untuk ngomong sama mereka. Nah ketika waktu itu muncul, sebelum ngomong saya ini bingung, aduh Tuhan, yang membuat ide Instagram ini juga gara-gara aku. Terus sekarang aku masa yang ngedown-kan mereka, gimana ya cara ngomongnya? Saya ngomong, "Cece mau ngomong sama kalian, tapi kita doa dulu ya." Dan ketika saya berdoa sama mereka, tiba-tiba mulut saya nggak bisa ditahan, ibu-ibu. Tahu-tahu mulut saya ngomong begini, "Tuhan bicara, aku akan memberkati Instagrammu, full time lah. Aku akan melepaskan berkatku berlimpah-limpah melalui Instagrammu." Habis ngomong saya lemes, Bapak Ibu. Gawat loh. Aku tuh mau ngarahkan mereka supaya jangan parah-parah sama Instagram. Lah ini kok malah keluar yang dari mulut suruh full time. Nah, ibu-ibu, singkat cerita, mereka full time. Mereka tuh orangnya kalau denger Tuhan bicara tuh gila banget. Mereka tuh langsung full time, ibu-ibu tambah menggila. Sebulan, enggak sampai sebulan papanya telepon saya lagi. "Ruth, mereka kok tambah parah, Ruth. Kamu belum ngomongin mereka, ta? Parah gimana?" "Ya mereka tambah parah, fokus sama Instagramnya. Enggak cari kerja, ta ini." Terus saya ditanya, "Kamu enggak ngomong, ta, Ruth?" Saya bilang, "Saya sorry kok, saya enggak sempet." Saya memang enggak sempet, Ibu Bapak. Singkat cerita, Bapak Ibu, mereka jalankan Instagram itu 6 bulan kemudian mereka mendapatkan income 24 juta dari Instagram. 6 bulan kemudian. Hari ini sudah memasuki tahun ketiga. Sejak bulan Oktober tahun 2020, itu saya dikasih tahu sama mereka begini, "Cece tahu berapa income kami dari Instagram?" "Berapa nyo? Berapa nyo?" Cece pengen tahu berapa nyo, kepo. Berapa nyo? Cece ndak akan bisa nebak. 200 juta nyo, itu aja menurut saya kok sampai nggak sanggup ya saya ngomong 200 juta. Mana bisa 200 juta dihasilkan dari Instagram. Salah, C. Ndak segitu. 100, ndak segitu. Berapa? 1 M, C, sebulan. Hah? 1 M nyo setiap bulan? Itu yang dilakukan sama mereka, Ibu Bapak. Jadi intinya, mereka bukan ngoyoh dengan kekuatan sendiri. Ketika anak rohani saya mendengar janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati dia berlimpah, awalnya dia berusaha untuk mewujudkan itu dengan kekuatan dia. Sehingga ketika ada tawaran investasi menggiurkan, dia langsung dengan membabi buta dia ambil itu. Saudara, kalau Tuhan yang berjanji, dia yang akan sibuk menggenapi. Bukan saudara dan saya. Bagian kita 5 roti, 2 ikan. Tetapi saya cuma pengen bilang sama ibu bapak semuanya, Bu, bagaimana kalau kita udah salah jalan? Sehingga kita ini babak belur. Bagaimana kita kalau sudah mengambil keputusan-keputusan yang salah, sehingga kita ini berdarah-berdarah. Bapak Ibu, kalau itu yang terjadi, saya ingin mengajak kita membuka Kisah Rasul. Kita lihat sebentar. Kisah Rasul, saya tidak akan panjang lebar membaca Kisah Rasul. Saya cuma mau tunjukkan sama Bapak Ibu. Kisah Rasul pasal 28 ayat 1. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Kalau Bapak Ibu baca dari Kisah Rasul pasal 27, ceritanya itu gini. Rasul Paulus dikasih tahu Tuhan, jangan teruskan perjalanan karena akan ada badai. Rasul Paulus kasih tahu pemimpin perwira, tapi perwiranya nggak mau percaya. Kemudian kenapa dia nggak mau percaya? Karena dia ngobrol sama nakoda. Nakoda ngomong, enggak, apa yang diomongkan Paulus itu salah. Wong cuacanya baik, enggak bakalan ada badai. Kita tuh cenderung lebih mendengarkan omongan orang expert, sehingga seringkali kita itu ignore atau mengabaikan omongan Tuhan. Berapa banyak kita itu banyak mengalami, sorry to say itu, kita itu kejebak di dalam jurang, karena kita tuh lebih mendengarkan ahli keuangan. Kita tuh lebih mendengarkan omongan orang yang merasa, "Ini gue udah berhasil di bisnis ini. Lu investasi ini, lu pasti jadi.
bagus ini bagus, bisnis ini jalan, ini loh lihatan gua jalan. Jadi intinya waktu perwira itu dengarkan omongan nakoda, nakoda itu pasti bilang, "Siapa Paulus kok kamu tuh dengarkan omongannya? Gua ini loh yang jadi nakoda, gua ini sudah 25 tahun jadi nakoda, gua tahu kapan ada badai, gua tahu kapan, ada hujan deras, gua tahu kok lu dengerin omongan orang yang belum pernah tahu tentang kelautan." Jadi saudara, ini yang terjadi kepada mereka. Singkat cerita, betul terjadi badai, kapal mereka terapung-apung selama beberapa minggu. Saking besarnya badai itu, sampai akhirnya orang-orang itu berhari-hari itu tidak sempat makan. Kenapa? Karena mereka sibuk berusaha supaya jangan sampai tenggelam, dan sampai Alkitab itu menuliskan mereka tuh sampai putus asa dan mereka tuh merasa, apa aku tuh seisa hidup? Apa aku tuh masih bisa hidup? Apa aku nih gimana nasibku? Jangan-jangan nanti aku habis, mati nih aku. Itu yang mereka alami. Mereka sampai desperate, Bapak Ibu. Mereka sampai putus asa. Dan akibatnya yang terjadi, mereka sampai istilahnya sampai detik terakhir kapal itu pecah karena badai, karena gelombang besar. Jadi kapal itu pecah, tetapi untungnya pecahnya itu di dekat pantai. Nah, mereka berenang sampai ke pantai, Kisah Rasul 28 ayat 1, mereka sampai ke daratan, yang mereka pun tidak tahu namanya itu Malta. Mereka baru tahu namanya itu Malta ketika mereka terdampar di pantai itu. Nah, yang saya mau tunjukkan ke Bapak Ibu adalah begini, kalau Anda lihat di bagian belakang dari Alkitab kita, Anda bisa lihat, ada peta perjalanan Rasul Paulus yang ketiga dan ke Roma. Anda akan bisa lihat di situ ya, bahwa Pulau Malta, mereka sebetulnya mau ke Italia, tapi gara-gara badai mereka terdampar ke Pulau Malta. Jadi itu terdamparnya menyimpang. Jadi harusnya lurus, mereka jadi belok ke kiri karena diombang-ambingkan oleh gelombang. Sehingga mereka menyimpang. Nah, Saudara, apa yang terjadi kepada mereka akibat keputusan mereka yang salah, mereka bukan cuman kehilangan, mereka hampir kehilangan nyawa, tapi mereka juga kehilangan harta benda karena kapal itu pecah, semua yang ada di kapal itu hancur, dan bukan hanya itu, mereka kehilangan waktu. Nah, Bapak Ibu, saya tidak tahu bagaimana dengan saudara, saya terus terang, kadang-kadang saya merasa begini, selama kita di lockdown selama 1 tahun ini karena COVID, banyak dari kita itu, saya tidak tahu ya bagaimana saudara, tapi ini yang saya merasakan banyak waktu yang sebetulnya terbuang. Saya merasakan secara manusia seperti banyak planning yang tertunda yang sebetulnya sudah bisa dikerjakan dan direalisir misalnya dari tahun lalu, tapi itu ke-pending semua dan rasanya buang-buang waktu gitu loh. COVID ini sepertinya membuat kita tuh kayak berputar-putar, sampai kapan. Nah, tadi Bu Evelyn tanya, "Belum pulang ya Bu?" "Belum." Dan saya terus terang, eee, beberapa waktu yang lalu tuh sudah sempat seneng, Bu, karena dengar katanya diperkirakan vaksin ini akan disebarkan sampai seluruh masyarakat itu sekitar bulan Juni. Jadi bulan Juli berarti dengan harapan bisa dibuka untuk balik ke Indonesia. Ternyata beberapa waktu yang lalu dipending sampai ke Oktober 2021. Nah, kemarin saya sampai mau pingsan loh, Bapak Ibu. Mudah-mudahan kalau Tuhan izinkan saya tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Saya mendengar berita bahwa Australia sempat mengeluarkan omongan bahwa mereka akan membuka border untuk internasional itu 2024. Lah kalau 2024, oh my God, ini masih 2021 loh Bapak Ibu. 2024 saya sudah benar-benar jadi penduduk Australia asli ini beneran. Benar 2024 itu rumah yang di Surabaya udah kena rayap Bapak Ibu. Kalau sampai 2024 bukan rayap lagi udah jadi rumah kayak apa Bapak Ibu sudah semak belukar enggak tahu apa. Saya cuma enggak bisa bayangkan 2024. Jujur ibu-ibu saya merasa sedih dengar berita itu. Begitu banyak hal yang saya kepengen bisa lakukan, tapi saya nggak bisa lakukan. Begitu banyak planning yang berantakan semua, dan saya merasa begitu banyak buang waktu. Bapak Ibu,
terus terang di Australia ini, ritmenya tuh jadi ritme santai gitu Bapak Ibu. Nah, saya udah biasa di Surabaya tuh ritme mobilnya tuh mobil tinggi, terus ritme santai gitu. Saya nggak tahu ya, jadi itu kadang-kadang menimbulkan semacam stres juga ya. Orang bilang, "Kan enak Bu istirahat." Bu, istirahat itu enak, tapi lek kelamaan ya ndak enak Bu. Iya bener nggak ya? Orang 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 repot kadang butuh kepingin nganggur, tapi terlalu nganggur juga kepingin direpotin, kan gitu ya Ibu-ibu. Jadi, eee nggak enak gitu loh, sama seperti, orang-orang yang terdampar di Pulau Malta. Mereka tuh tadinya bisa ditempuh cuman berapa lama, akhirnya muter sampai beberapa bulan. Secara manusia mereka kehilangan waktu, secara manusia mereka kehilangan materi, secara manusia mereka hampir kehilangan nyawa, dan kehilangan juga damai sejahtera. Kenapa? Selama terombang-ambingkan oleh gelombang, mereka juga terus takut, terus-menerus takut. Tapi saya mau bilang sama Bapak Ibu semuanya, walaupun mereka pada akhirnya terdampar di Pulau Malta, ini yang saya mau bagikan. Akhirnya ternyata orang Malta itu kaya-kaya Bapak Ibu, sehingga mereka tuh senang karena kedatangan, ya mungkin karena jarang didatengin orang ya, mereka senang kedatangan tamu walaupun karena terdampar, dan terjadi kesembuhan, terjadi mujizat keselamatan, jiwa-jiwa, penginjilan disebarkan, dan Rasul Paulus bersama seluruh orang-orang yang di kapal itu dikasih kapal baru. Jadi mereka dikasih kapal baru, terus kemudian seluruh perlengkapan di kapal dikasih semua, karena orang Malta kaya banget. Jadi secara materi itu dikasih oleh Tuhan melalui orang-orang di Malta. Nah, yang saya tangkap begini, Bapak Ibu dengar baik-baik. Kalau selama Bapak Ibu menunggu janji Tuhan dan ada hal-hal yang Bapak Ibu lakukan sehingga membuat saudara dan saya sempat babak belur, dengarkan. Kalaupun itu terjadi, kita merasa kehilangan waktu, kehilangan beberapa materi, dengarkan. Tuhan sanggup menebus kembali. Amin. Tuhan sanggup menebus kembali. Waktu saya ceritakan anak saya tentang cerita ini, dia bilang begini, "Ma, ada satu yang nggak bisa ditebus sama Tuhan dong." Apa? Waktu. Karena mereka harusnya sudah bisa sampai Italia, gara-gara itu mereka muter. Berapa bulan mereka muter. Nah, katakan misalnya 2-3 bulan, kan mereka sudah kehilangan 2 bulan. Saya sempat mikir, iya ya, waktu kayaknya nggak bisa dibalik. No. Tetapi Tuhan ingatkan sebuah cerita di kitab Yohanes. Saudara ingat waktu murid-murid Yesus kena badai, mereka terkatung-tatung di Danau Galilea selama berjam-jam. Kemudian Yesus datang jalan di atas air. Kalau Bapak Ibu tahu cerita itu, untuk menyeberang Danau Galilea, itu cuma butuh waktu 4 jam, cuman butuh waktu, 4 sampai 5 jam dalam kondisi cuaca dengan sedikit badai. Tapi mereka sampai 7 jam. Kalau Bapak Ibu membaca tuh ceritanya hati-hati, selama 7 jam mereka baru sampai di tengah. Padahal kalau dalam cuaca badai biasa, mereka untuk nyebrang itu maksimal 5 jam untuk nyampe nyebrang. Ternyata mereka 7 jam belum sampai ke seberang, baru separuh. Tapi ketika Alkitab menceritakan Yesus sampai kepada mereka, Alkitab menuliskan ketika Yesus mau naik ke perahu mereka, tiba-tiba perahu mereka sampai ke seberang. Saya ngomong sama anak saya, secara manusia, orang-orang di Malta, sepertinya mereka kehilangan waktu beberapa bulan. Harusnya udah sampai di Italia, tapi mereka muter. Tapi dengarkan, Tuhan pun, bagi Tuhan, dia bisa redeem the time. Tuhan bisa redeem the time. Saudara, ada orang yang bertahun-tahun bergumul kepingin punya anak. Tambah lama umur, tambah tua, enggak punya anak, enggak punya anak. Saya masih ingat bagaimana dulu yang perempuan tuh ngomong gini, aku ini kebalap sama ciciku. Aku ini kebalap sama ciciku. Aku ini umur berapa sekarang? Ciciku tuh anak sak gitu gede nih, punya anak 3. Aku ini umur segini, belum punya anak satu pun. 10 tahun dia enggak punya anak. Tapi dengar Bapak Ibu, ketika Tuhan bless dia, tiap tahun produksi Bapak Ibu. Jadi jadi tiap tahun produksi, ketika Tuhan memberkati tiap tahun produksi. Malah anaknya sekarang lebih banyak daripada cece-nya. Jadi saya tuh menangkap begini, bahwa Tuhan itu mampu untuk redeem the time sekalipun. Dengarkan saudara, saya tidak tahu apapun yang Bapak Ibu pergumulkan pada hari ini. Mungkin tadi pemimpin pujian tiba-tiba ngomong,
Mungkin Tuhan mengizinkan kita kehilangan sesuatu. Mungkin kehilangan waktu. Mungkin kehilangan kesempatan. Mungkin kehilangan finansial. Tapi dengarkan, apapun yang terjadi, tidak pernah ada yang tanpa seizin Tuhan. Sekalipun orang-orang itu terdampar ke Pulau Malta, tetapi itu pun seizin Tuhan, walaupun karena kesalahan mereka. Karena dengan mereka terdampar, ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Namun, kalaupun mereka hampir terancam, tapi toh mereka tidak mati, karena Tuhan masih menyertai mereka. Benar kata firman, sekalipun orang benar itu boleh jatuh, tapi tidak akan sampai tergeletak. Jadi dengarkan Bapak, Ibu, Saudara, apapun yang Anda sedang tunggu hari ini dari Tuhan, Anda sedang menunggu jawaban doa. Tuhan, kenapa Engkau belum melakukan? Saya berdoa jangan sampai kita tergoda seperti Sarah, mencoba mewujudkan itu pakai cara kita, sehingga kita berdarah-berdarah. Saudara lihat bagaimana Sarah berusaha untuk membantu Tuhan. Karena dia pikir tidak mungkin aku hamil. Dan dia pikir dengan melalui wanita lain, baru itu terjadi. Kesalahan terbesar. Saudara tahu akibat kesalahan itu, bagaimana harus berimbas sampai hari ini. Saya cuma pengen bilang, kalau Tuhan sudah berjanji, dia pasti tepatin. Jangan ngoyo pakai kekuatan sendiri. Selama masa menanti, saya tahu yang namanya menunggu janji dan pertolongan Tuhan itu tidak enak. Tetapi teruslah melekat dengan Tuhan. Kalaupun selama 1 tahun ini, banyak hal telah terjadi, terutama yang tidak baik-baik, terutama yang tidak enak, terjadi karena COVID, mengimbas kepada saudara. Dan mungkin ada keputusan-keputusan yang saudara sudah ambil. Mungkin saudara merasa saudara sudah buang waktu dengan sia-sia. Dengarkan baik-baik. Apa yang kau sudah planningkan yang mungkin kau tidak sempat wujudkan. Bagi Tuhan, tidak akan ada yang mustahil. At the end of the day, Tuhan bisa tiba-tiba percepat itu. Tiba-tiba yang tadinya planning Bapak Ibu, tiba-tiba dicepetin Tuhan luar biasa. Bisa dicepetin Tuhan. Tuhan, God can redeem the time. God can redeem the money. God can redeem everything. Kalau Tuhan bisa redeem our life, kalau Tuhan bisa menebus dan mengganti hidup kita, masa Tuhan tidak bisa menebus dan mengganti waktu yang kita hilangkan. Mungkin kita merasa, aku udah umur sekian, aku udah umur sekian. Bapak Ibu, satu teman saya yang tadi saya ceritakan sempat bergumul soal jodoh yang salah menafsirkan janji nubuatan. Dia itu bilang begini sama saya, wah, Cerut, aku dinubuati Tuhan dapat jodoh. Nah, terus kena lockdown. Dia sama-sama seperti saya kena lockdown di Australia. Lah Bu Ruth, kena lockdown gini, tambah nggak pernah punya konco, nggak pernah punya temen, untuk jodoh dari mana Bu Ruth? Dapat jodoh dari mana? Aku nggak mau jodoh orang bule. Dia bilang gitu. Aku nggak mau jodoh orang bule. Aku nggak mau jodoh orang luar negeri. Mau Cungko, mau Taiwan, aku nggak mau. Dia bilang gitu. Lah kayak gini kan stok limited Bu Ruth. Apalagi, sorry permisi bicara Bapak Ibu, terjebaknya di Perth. Nah kan stoknya tambah limited. Kalau stok di Perth dibandingkan stok di Sydney, banyakan Sydney lah saudara. Kalau harus kita akui lah Bapak Ibu, nggak usah jauh-jauh lah. Stok di Surabaya pasti lebih banyak lah daripada stok di Pare, atau stok di Tuban atau Tulungagung. Ya kan saudara, pilihannya kan lebih banyak di Surabaya daripada di Tuban atau Tulungagung. Tapi saya mau bilang sama Bapak Ibu, Tuhan sanggup untuk mengirimkan Hawa kepada Adam. Tuhan sanggup untuk mengirimkan dengan cara yang tidak pernah kita duga. Dengarkan Bapak Ibu, saya yakin sekali tidak akan lama lagi Tuhan akan menggenapi banyak hal dalam kehidupan kita. Pada waktu tadi kita menyembah, saya tidak tahu pemimpin pujian tadi ya Bapak Ibu, saya tidak kenal pemimpin pujian tadi. Tapi jujur Bapak Ibu, saya merasakan urapan Tuhan yang luar biasa. Ada seperti jubah pujian yang Tuhan letakkan di atas pemimpin pujian tadi. Saya tidak tahu Pak siapa. Dan saya itu melihat tadi waktu kita nyembah, saya melihat beberapa vision Bapak Ibu yang saya mau menyampaikan buat Bapak Ibu semuanya. Saya enggak tahu itu untuk siapa, tangkap aja dulu Bapak Ibu. Tuhan seringkali soalnya bicara dengan saya tuh lewat vision. Buat Bapak yang tadi mimpin pujian, kalau dia enggak ikut di Zoom ini, nanti mungkin bisa disampaikan.
buat Bapak yang tadi mimpin pujian itu, saya tiba-tiba ngelihat, Tuhan itu kayak ngasih dia, kayak batu, itu kayak Musa dikasih iloh batu, saya tuh sampai bingung gini, "Tuhan, dia ngapain mau dikasih iloh batu?" Saya cuman menangkap beberapa hal begini, loh batu kan berbicara tentang firman. Tapi yang saya tangkap Tuhan itu akan memberikan kepada dia sebuah otoritas. Saya enggak tahu Tuhan akan mempercayai dia untuk sebuah kepemimpinan yang seperti apa, untuk sebuah proyek seperti apa. Eee, Sama seperti Tuhan memilih Musa untuk membawa loh batu itu kepada umat Israel, Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Oh, bapaknya muncul nih. Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Saya tidak tahu kepercayaan apa yang Tuhan akan taruh buat Anda, kepercayaan apa yang Tuhan akan berikan. Tapi Tuhan bilang begini, "This is much greater than what you can think and what you can plan." Tuhan akan menaruh urapan seperti Musa, di mana ketika tanganmu terangkat, laut itu terbelah. Pak, ada jubah pujian kuat sekali, ada the heart of worship in you, it's very strong. Saya bergerak di worship, Pak. Jadi saya nggak tahu, kadang-kadang saya tuh ngerasa ada orang-orang tertentu yang saya merasa banget bahwa ketika mereka menyanyi, ketika mereka memimpin, Bapak akan membelah laut. You will open the doors, you will open the way with the song that you sing, with the worship that you live. Itu Anda akan ada sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang Anda pikirkan. So you not just singing, bukan hanya sekedar nyanyi. No, ada seperti big power, great power yang Tuhan taruh, jubah yang luar biasa. Dan Tuhan bilang begini, pakai mulutmu to declare, entah itu dalam bentuk nyanyian atau declaration. Pakai mulutmu to open the way. Pakai mulut Anda untuk berkata, kesembuhan terjadi bagi keluargaku. Pakai mulut Anda untuk berkata, pintu berkata buka dari utara, selatan, timur, dan barat. Pakai mulut Anda untuk berkata kepada iblis, apa yang kamu curi dari aku, kamu sekarang harus kembalikan 7 kali lipat. You have the authority. Bapak, saya melihat betul itu. Dan you have a special anointing. Dan dengarkan baik-baik, before the end of this year. Saya tidak tahu. Tuhan akan buka sebuah pintu yang saya melihat pintu itu dari tembaga. Bapak, tembaga itu bicara sesuatu yang sulit sekali. Yang udah lama tidak bisa dibuka. But you will open. Pintu yang berabad-abad akan terbuka bagi engkau. Amin. Dan saya melihat, Bapak Ibu, saya mendengar pesan Tuhan untuk wanita-wanita di tempat ini. Kalau saya masih ada waktu sebentar lagi ya. Untuk wanita-wanita di tempat ini. Saya diingatkan Tuhan tentang Esther. Di dalam kitab Esther, Bapak Ibu, tiba-tiba Tuhan ingatkan ini lagi untuk saya sampaikan ke Anda semuanya. Tuhan bilang begini, Tuhan akan kirimkan secara ajaib tiba-tiba pembalikan keadaan seperti tiba-tiba hari itu. Tiba-tiba raja itu bangun tidur. Tidak bisa tidur karena dia tergerak untuk membaca kitab sejarah. Kenapa dia buka kitab sejarah? Karena dia tidak bisa tidur. Malam itu dia tidak bisa tidur. Lalu dia buka kitab sejarah. Dan persis waktu pegawai-pegawainya loh yang buka, bukan dia. Waktu pegawai-pegawainya buka kan kitab sejarah. Persis di halaman mengenai Mordekai. Padahal pada waktu itu, hari yang sama, Haman merencanakan untuk membantai orang Yahudi keesokan harinya. Haman merencanakan besoknya mau menemui raja pagi-pagi untuk meminta stempel untuk membantai orang Yahudi. Malam itu, raja tidak bisa tidur.
buka kitab sejarah tentang Mordekai. Kalau Bapak Ibu baca, pagi-pagi itu, raja udah bangun. Berarti semalaman enggak enak tidurnya. Kepikiran terus sama Mordekai. Raja bangun pagi-pagi, lalu Haman masuk. Haman itu kan enggak diundang. Jadi kalau mau ketemu raja mesti nunggu. Tiba-tiba raja itu datengin Haman. Pas, Haman, sini yo, sini yo. Wah, Haman merasa, wah pas waktu aku mau ketemu raja juga. Raja tiba-tiba bilang gini, apa yang harus tak lakukan kalau ada orang berbuat baik kepada? Wah, dia harus diarak ke seluruh negeri. Dikasih stempel raja. Bagus idemu. Seperti yang kamu usulkan. Lakukan kepada Mordekai. Saya membayangkan Haman itu sampai mulutnya tidak bisa langsung membeku ya Bapak Ibu. Padahal dia mau minta raja untuk gantung Mordekai. Detik yang sama raja bergerak. Bapak Ibu dari Women of Love, saya nangkep pesan Tuhan kuat. Many of you persis di titik kamu sangat membutuhkan. Dengerin. Tiba-tiba Tuhan membuat orang-orang tertentu tidak bisa tidur. Tiba-tiba Tuhan membuat cara-cara tertentu yang tidak pernah terfikir dalam seketika. Nasib dibalik. Bapak Ibu, ini Tuhan lakukan buat Women of Love. Saya tidak tahu apapun yang Anda doakan. Tapi ini yang Tuhan kasih. Mungkin Anda merasa Tuhan kenapa diam. Saya sudah nunggu lama kenapa Tuhan diam. Bayangkan Esther berdoa, berpuasa, menangis. Kenapa Tuhan diam? Tapi detik yang sama, Tuhan bisa ngatur rajanya, tidak bisa tidur. Tuhan ngatur. Kitab sejarahnya terbuka di halaman mengenai Mordekai. Itu loh kehebatan Tuhan. Dia yang berjanji, dia yang sibuk mengatur skenarionya dengan cantik sekali. Bapak Ibu dengar, saya menangkap di dalam hati saya ketika tadi kita nyembah. Tuhan lagi noto, Tuhan lagi ngatur skenario atas ibu-ibu semua di ruangan Zoom. Lagi ngatur skenario. Lagi ngatur tiba-tiba boom. Kembalikan keadaan terjadi. Amin. Jadi kalau kita merasa Tuhan diam, Tuhan tidak bergerak. Jangan putus asa. Hari ini ada kabar baik buat semua Women of Love. Juga buat Bapak of Love ya. Man of Love. Saya cuma nangkap itu yang menjadi rema Tuhan hari ini. Yuk kita menghampiri Tuhan.